November itu, pertengahan November adalah ujung di mana aku menerima mukjizat yang terhebat di hidupku, karena Tuhan menyelamatkan aku untuk tidak terus-terusan berlama-lama dengan seseorang yang tidak tahu siapa dia keberadaannya. Tapi di sisi lain aku menangis, senangis-nangisnya selama, meskipun aku tipikal orang yang strong gitu ya, aku tetap menangis waktu itu. Bukan menangis air mata ya, tapi menangis sedih. Ya sudah, berakhir di situ aku komunikasi dengan para pelaku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Tentunya ketemu lagi dengan saya Ale, host yang paling ganteng se-Bekasi dan sekitarnya. Ingat, kalau ada yang lebih ganteng dari saya, itu hanya berpura-pura dan mengaku-ngaku sebagai Ale. Nah, kali ini teman-teman semua, saya telah kehadiran seorang narasumber yang katanya narasumber saya ini adalah korban dari love scamming. Wow. Dan katanya juga dia ini telah menghabiskan banyak uang karena pacar bayangannya itu ya, boleh dibilang kayak gitu. Seperti apa sih narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa. Bang Sugeng, apa kabar Bang Sugeng? Ya, Sehat, Bang Ale. sengaja kita pakein topeng ya Bang Sugeng, dan permintaan dari Bang Sugeng sendiri agar ya biar nggak ketahuan sama orang tua kali ya. Betul, salah satu. Ya sama teman-temannya juga mungkin. Jadi Bang Sugeng ini adalah korban dari love scamming ya, yang beberapa bulan atau beberapa tahun belakangan ini marak banget di Indonesia, khususnya bagi orang-orang yang yang pengen cari pacar lewat online kayak gitu ya Bang, bener ya? Betul. Oke. Nah teman-teman, dalam segmen Cepot Cerita on the Spot kali ini, kita dengarkan langsung ceritanya dari Mas Sugeng. Oke, Mas Sugeng ya. Siap ya Mas Sugeng. Ini Siap. gimana ceritanya nih Bang? Kok bisa sih ditipu atau dibohongi oleh wanita yang menjadi pacarnya ini? Gimana, ceritain langsung aja deh Bang. Oke, mungkin sebelum masuk ke cerita yang lebih komplit, mungkin saya terima kasih ke Bang Ale dan tentunya juga kru juga sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi. Sebenarnya sih ini bagi saya agak berat, karena di sisi lain bukan saya bicara masalah uang ataupun yang lainnya. Di sana ada faktor kesehatan yang terganggu, ada faktor psikologi yang terganggu. Makanya ini kejadian yang menurut aku kejadian yang ceroboh, yang mungkin orang bilang bisa bodoh ataupun tolol gitu ya. Makanya oleh sebab itu, meskipun berat untuk saya berbagi, tapi saya melihat ini ada pengetahuan ataupun sesuatu yang bisa diambil oleh penonton Bang Ale, biar nantinya mereka itu jangan sampai terjadi hal yang pernah saya alami. Bagi yang mereka sedang pernah mengalami, bisa di stop apabila nanti mereka kebetulan menonton acara ini. Jadi ceritanya sebelum masuk ke acara inti, saya pengen memperkenalkan aktor-aktor siapa aja yang akan saya sampaikan. Oke. Ini kalau aktor akan saya berikan nama aslinya, nama pendeknya lah, nama singkatnya. Nanti agar teman-teman yang kemungkinan terbohongi dengan tim-tim ini bisa langsung sadar, oh ternyata ini adalah penipuan ataupun yang lainnya. Yang pertama, aktor utamanya adalah pastinya saya, karena durasinya begitu lama. Aktor utamanya saya, dan aktor
utama yang kedua adalah kekasih bayanganku. Namanya adalah Agnes. Nama singkatnya adalah Agnes. Aktor utamanya itu, aktor berikutnya adalah aktor apa ya, support lah. Pernah WhatsApp, pernah membantu untuk menindaklanjuti sesuatu yang perlu dibohongkan gitu. Pertama adalah namanya Pima. Pima ini nanti akan saya sampaikan lebih komplit juga. Pima ini adalah temannya Agnes kalau saya telusuri ya. Terus ada namanya Ellen, ada namanya Tante Ria, ada namanya Desi dan Nurbiakto. Dua lagi itu namanya adalah Ibu Nurlela. Satu lagi adalah Bapak Ardiansah. Berarti sekitar 7 orang yang pernah terlibat di situ. Tapi aktor utamanya adalah aku dan Agnes itu. Jadi perjalanannya waktu, saya kan kebetulan kerjaan kantor, Bang Ale pastinya tahu lah, orang kantor itu sibuk. Dibilang sibuk nggak sibuk, tapi masalah asmara itu mungkin ya nantilah. Siapa tahu nanti di tempat kantor ada apa ya, teman-teman yang bisa diajak perkenalan dan lain sebagainya. Saya melihat waktu itu kayaknya jodoh lumayan agak kompleks, dan saya bersyukur terlahir di generasi X ya. Generasi X yang tahun-tahun belakangan ini digital kan sudah berjalan begitu meluaskan. Apapun itu bisa didisplay, bisa di-sounding. Semua orang yang punya akses handphone itu bisa mengakses informasi apapun itulah, dari video, dari posting foto dan lain sebagainya. Sekitar bulan November 2021, saya itu punya akun yang sudah lama nggak saya pakai, Bang Ale. Boleh saya sebutkan akunnya? Boleh. Agak ini juga, namanya adalah akun ayonikah.com. Itu udah lama sekali. Saya punya akun itu sekitar 2010 something ya. Hingga sekarang itu masih aktif akun itu ternyata. Saya coba login sekitar bulan November itu ke ayonikah.com, karena platform ayonikah.com itulah platform lawan jenis untuk berbagi, untuk istilahnya apa ya, bisa dibilang cari asmara di situlah. November saya login ke situ, ada satu wanita yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ini kok orangnya cantik ya. Terus saya sapa, chatting gitu. Mbak, salam kenal ya. Assalamualaikum, salam kenal. Dia nggak bales. Mungkin karena melihat profil aku mungkin kurang begitu menarik ataupun seperti apa gitu ya. Saya tinggalkan jejak nomor handphone saya di situ. Blang. Ya udah, akhirnya saya logout dari akun itu. Beberapa hari kemudian yang bersangkutan itu WhatsApp ke aku, Bang Ali. Oke. Assalamualaikum, salam kenal. Saya Agnes ya, di platform Ayonikah. Maaf kemarin saya nggak sempat membalas message-mu karena buru-buru saya delete akunnya. Jadi akunnya langsung di-delete waktu itu. Akhirnya kita komunikasi via platform lain, yaitu WhatsApp. Dari pertemanannya Ayonikah di platform WhatsApp. Ya sudah seperti itu. Meskipun saya umurnya sudah bisa dibilang umur dewasa gitu ya, namanya komunikasi dan statusnya masih jomblo itu kan, komunikasi kayak asmara-asmara kan sama aja dengan kayak umur-umuran SMA, anak-anak kuliah gitu kan. Hai, udah makan apa belum? Ya pokoknya masih hal-hal yang simple sepele seperti itulah. Berjalannya waktu, kita komunikasi rutin dan lain sebagainya. Si Agnes ini, dia adalah seseorang yang kata dia tinggalnya adalah di salah satu wilayah di Jakarta Timur. Profil dia, kerjaan dia adalah waktu itu sebagai senior akuntan di, boleh saya sebutkan perusahaannya? Nggak usah ya. Pokoknya di salah satu perusahaan farmasi yang lumayan terkemuka di Indonesia. Senior akuntan di situ. Profil kerja dia di situ, dan dia lulusan salah satu
universitas ternama di Sumedang. Abang Ali pasti tahu ya, universitas di Sumedang itu apa. Berjalannya waktu komunikasi biasa. Sudah agak sedikit apa namanya ya, kenal deket gitu ya, deket banget tuh. Makanya dia sempat mulai apa istilahnya ya, mempublish apa-apa yang pernah dia rasakan, jalan hidupnya seperti apa dulunya gitu ya. Jadi dia itu sebenarnya terlahir dari keluarga broken home. Kata dia ya, kata Agnes ini. Broken home. Agnes ini punya ayah, tapi ayahnya sudah cerai dengan ibunya saat dia masih TK. Ada kakaknya lagi, namanya Bila. Itu adalah peninggalan dari suami sebelum ayahnya ini. Jadi kayak Bila itu berarti beda ayah gitu ya, tapi udah ya beda ayah. Jadi semua pendidikan dari SD, SMP, SMA itu Agnes itu belum sama sekali nggak tahu ayahnya itu seperti apa, itu nggak tahu. Jadi seperti itu. Jadi dia mulai sedikit-sedikit membuka histori lama panjang dia kehidupannya seperti apa. Ya udah berarti saya membuka diri saya kan, oh kayaknya nih cewek orang bener nih kayaknya ya, orang bener karena sudi berbagi apa yang pernah aku rasakan selama kecilku juga kayaknya histori kita sama Agnes ya. Ya udah kita ngobrol biasa seperti itu. Terus berjalannya waktu juga dia itu ternyata punya riwayat asma. Oh ya, sebelum masuk ke penyakit asma ya. Jadi dia itu kerja di salah satu farmasi yang terkemuka di Indonesia sebagai senior accountant. Terus dia kayak mau proses promote di apa ya, salah satu dia mau dipromot sebagai lead, istilahnya apa ya, supervisor accountant. Makanya dia ekspansi ke salah satu daerahnya mana? Daerah Riau kalau nggak salah ya, waktu itu di daerah Riau. Makanya dia ekspansi ke sana selama setahun. Nanti kalau sudah masa probation selama setahun udah oke, dia akan ditarik lagi ke Jakarta sebagai senior accountant. Makanya dia ekspansi dulu ke Riau. Nah, jadi selama saya komunikasi dengan Agnes itu, posisi dia ada di Riau, bukan ada di Jakarta. Dia tinggal di salah satu rumah aslinya itu di daerah Jakarta Timur, akan tetapi rumahnya itu kayak ada apa ya, semacam kayak ada konflik kebutuhan gitu. Jadi peninggalan dari kakeknya itu kayak mau diambil paksa sama tante ataupun keluarga terdekatnya seperti itu. Makanya ya itu sebenarnya bukan topik utama yang perlu saya sampaikan di sini juga. Berjalannya waktu kita komunikasi biasa lah. Ya sometimes kita itu ada konflik kecil-kecilan tapi nggak terlalu kayak saklek kayak anak-anak SMA gitu ya. Konflik nangis terus curhat di media sosial gitu nggak, tapi ya konflik yang kecil-kecil lah. Tapi ya karena umur saya sudah agak dewasa, saya lebih mengerti perempuan itu dia berpikir secara rasa. Kalau laki-laki kan yaudah aku lebih mengedepan ke logis gitu. Ada konflik 1 jam 2 jam itu oke, sudah berjalannya gitu. Berjalannya waktu mungkin ini akan ada sedikit konflik, di mana konflik ini akan dimulai. Tapi saya sama sekali belum tersadar waktu itu. Karena saya melihat pribadi Agnes ini adalah pribadi yang mirip 11-12 dengan aku. Dari riwayat kecilnya, sakit tidak tahu, harus banting tulang sendiri dan sebagainya. Karena dia SMA itu banting tulang sendiri, bisa masuk ke kampus ternama di Sumedang itu pun juga jerih payah sendiri via beasiswa. Tapi itu masih kata dia waktu itu. Berjalannya waktu sebulan, ternyata dia itu ada background asma. Jadi kalau tiap 2 minggu ataupun sebulan itu biasanya dia ini bang, kambuh gitu asmanya. Makanya dia bilang kayak, mas aku kayaknya perlu ke dokter. Loh kenapa? Asmaku kambuh. Astagfirullahaladzim. Oh kamu punya riwayat asma ya? Iya. Terus gimana, kamu punya pegangan apa enggak?
Enggak, karena ayah ibuku itu ini Mas, sejak cerai dengan ayahku, dia tuh kayak seneng dengan apa, bercinta dengan berondong ataupun seperti itu ya, negatifnya seperti itu. Makanya dia sempat ditipu dengan pasangan yang baru, sempat buka apa itu showroom mobil ataupun seperti apa. Makanya kayak dia jadikan korban untuk cari pinjaman pakai kartu kredit mamaku gitu. Dan sekarang mamaku harus menanggung semua hutang itu, padahal mamaku sekarang nganggur. Jadi semua penghasilanku di sini, gajiku itu harus aku kasihkan ke mama untuk bisa segera menutup hutang-hutangnya. Oh, oke. Terus gimana? Ya aku nggak ada duit sekarang. Yaudah, aku transfer ya, biar kamu segera ke rumah sakit untuk cek asmamu. Oke, terima kasih. Aku belum ada apa ya, perasaan ataupun negative thinking di situ Bang. Karena kalau kita cari cerita-cerita orang senior gitu ya, Padahal ini belum pernah ketemu ya. Oke. belum karena masih via online kan. Ya kalau kita telisik dari informasi dari senior-senior gitu yang pernah banyak pengalaman di percintaan gitu ya. Apabila seseorang yang jatuh cinta tapi si A ataupun si B ini sudah ada istilahnya uang di dalamnya, itu perlu dicurigai. Tapi saat itu belum ada rasa curiga karena sekali lagi aku melihat karakter si Agnes ini orang baik. Karena ada sisi baiknya, ada sisi empati aku, terus iba aku ke dia karena dia kayak jadi tulang punggung sendiri dan sebagainya. Oke lah, berjalannya waktu kita ngobrol biasa, lancar aja Bang selama 2 bulan itu. Tetapi ya itu lagi, asmanya kambuh, penghasilan dia tetap dia gunakan 100% buat nutupin hutang-hutang ibunya. Ibunya ini namanya adalah Ibu Nurlela. Tetap saya transfer waktu itu. Sebenarnya buktinya banyak banget di sini, bukti-bukti transferan itu banyak banget. Saya nggak bisa memprediksi berapa totalnya. Tapi kalau saya rinci itu sekitar totalnya itu hampir 150 juta. 150 juta. Itu selama 2 tahun. Ya, that's right, benar. Sekitar 150 juta. Tapi bagi aku sendiri bukan masalah angka Bang ya, bukan masalah angka, tapi ada kegagalan waktu banyak di situ saya. Saya rugi waktu 2 tahun untuk bisa mendapatkan kekasih idaman hati. Tapi ujungnya seperti ini. Ada dana yang lumayan juga sih menurut aku untuk bisa bantu dia. Tapi ujungnya juga seperti ini. Berjalannya waktu juga ini nih yang seperti aku sampaikan ke Bang Ali tadi. Aktornya kan banyak. Jadi teman-teman nanti bisa ini sendiri. Aktornya ternyata bukan ini aja. Ada aktor lain, contohnya namanya adalah Desi. Desi ini adalah salah satu rekan kos Agnes di Riau itu. Sewaktu itu Agnes sedang asma, tiba-tiba Mbak Desinya tuh japri ke saya. Mas Sugeng, saya Desi temannya Agnes, teman kosnya. Maaf mengganggu. Ya kenapa Mbak Desi? Ini si Agnes pulang sore-sore kok wajahnya cemberut, kenapa ya? Aduh, saya kurang tahu Mbak Desi, minta tolong coba ditemui gitu. Sudah saya temui Mas Sugeng, tapi kayaknya si Agnesnya nggak bisa diganggu, takutnya malah semakin menjadi-jadi. Jarak 1 jam, Mas Sugeng ini si Agnes kenapa ya? Di WhatsApp kok nggak aktif, terus di ketok nggak jawab juga. Udah akhirnya Mbak Desi tetap mengetuk pintunya agak lumayan keras, dan di situ mereka ngobrol gitu ya. Saya punya asma dan hari ini belum makan. Ya cowok mana lagi yang dengar seperti itu, apa ya, apalagi background saya tuh perjuangan saya tuh dari nol banget ya, sempat minus juga, sempat nggak makan berapa hari. Kayak langsung saya iba gitu. Oh ya Mbak Desi, nanti aku transfer ya biar Agnesnya makan sama bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Itu rutin Bang Ale ya, seminggu 2 minggu 1 bulan tuh asmanya kambuhan dan saya yang ngasih uang. Saya pokoknya yang ngasih bantuan itu saya terus, karena ya dia
sebatang kara. Ayahnya nggak ada, sudah menikah dengan wanita lain. Ibunya juga pengangguran. Berjalannya waktu, komunikasi saya dengan Mbak Des ini lumayan agak lumayan agak apa ya, rentannya lumayan agak banyak gitu. Tapi urusannya juga seperti itu juga. Mas Sugeng, ini Agnes hutang ke saya. Buat apa Mbak Desi? Buat makan sama buat ini, ke cek asmanya juga. Loh kok Agnesnya? Ya udah, saya langsung japri ke Agnes kan. Mas, kamu pinjam ke Mbak Desi. Iya, berapa? Sekian juta. Kenapa kamu nggak bilang ke aku? Ya, nanti takutnya kamu marah. It's okay, nggak apa-apa. Nggak marah kok selama kamu nggak tertutup, nggak ada hal yang perlu kamu tutupi. It's okay, nggak apa kok. Aku ikhlas untuk bantu. Ya udah, pokoknya semua hutang-hutang dia ke Mbak Desi, aku bayarin semuanya. Lumayan lah itu ke Mbak Desi juga. Suatu saat Mbak Desi ini nggak bisa dihubungi. Mas Sugeng, ini Mbak Desi kenapa nggak bisa dihubungi ya? Karena dia waktu itu udah pindah kos, kan kata dia udah pindah kos. Ya aku kurang tahu sih, coba aja. Nggak bisa. Ternyata mungkin salah satunya Mbak Desi ini juga salah satu kru di sini. Jadinya dia nomornya langsung ganti gitu. Aku hubungi nggak bisa, si Agnes hubungi dia nggak bisa. Ya bisa jadi mungkin karena mereka berkanan ataupun berteman gitu kan. Ya udah, akhirnya Mbak Desi selesai di sini. Mbak Desi berarti aktor Mbak Desi udah hilang. Tapi di sananya masih ada banyak aktor lain juga. Salah satunya adalah salah satu aktor namanya adalah Ellen. Ellen itu adalah salah satu rekan kerja di perusahaan dia di Riau itu. Waktu itu kita udah agak lama ya, sekitar 5 bulan hubungan lah ya. Kalau 5 bulan hubungan kan biasanya udah nggak mas, biasanya udah nggak mbak ataupun D gitu ya. Kita udah mulai sedikit agak sayang, ya seperti itu. Yang aku pegangan dikit, terus kayaknya aku juga lumayan kurang enak badan, aku mau ke rumah sakit. Tapi akun bankku kayaknya keblok. Ya udah, ada temanmu nomor rekeningnya, nanti kasih ke aku, nanti biar aku transfer. Ya udah, ini yang bisa minta tolong transfer ke atas nama si Ellen. Ya udah, aku transfer, aku kirim buktinya juga. Udah aku kirim yang nanti kamu bisa buat pegangan seminggu dan kamu bisa buat cek ke medical check up kalau kamu perlukan. Ya udah, terima kasih. Dan seperti itu. Banyak aktor-aktor yang lainnya seperti Pima juga, tapi ceritanya juga hampir-hampir mirip sih, seperti kayak Desi, seperti kayak Ellen ini juga mirip-mirip aktornya Pima juga. Tapi semua Pima, Desi, terus Ellen ini semua bukti transferan itu ada saya. Nomornya juga ada sama juga, karena juga sempat komunikasi juga kan si Pima ini. Terus berjalannya waktu, mungkin saya agak langsung loncat mungkin ya, agak sedikit loncat. Sekitar setahun berikutnya, itu ibunya waktu pandemi ya, itu pandemi. Ibunya itu katanya kena suspek pandemi dan harus dirawat, padahal dia pengangguran. Makanya dia kayak bantuin teman di kampungnya itu kayak buat masakan dan lain sebagainya, nanti dia digaji per datang dan lain sebagainya. Mendekati Ramadan atau apa kalau nggak salah ya, itu Agnes bilang ke saya, yang kayaknya mama better balik ke Padang aja, karena mamanya kan orang Padang, kata dia waktu itu ya. Dia pengen ke Padang aja. Terus gimana uang sakunya? Ada kok, ini sedikit, tapi ujung-ujungnya juga saya tetap yang bantu juga ke Padang. Sejak seminggu beliau di Padang, cerita dari Agnes ini, ibunya tiba-tiba meninggal. Jadi sedikit konfliknya dimulai dari sini. Ibunya meninggal, dan mulai dari sinilah kayak apa ya, tidak ada rasa curiga sama sekali sama aku kan. Agnes ini siapa sih gitu. Aku nggak ada negative thinking sama sekali. Bahkan apa ya, rasa ibaku itu makin gede karena background dia ditinggal ayahnya, terus ibunya meninggal. Itu rasa iba saya semakin gede gitu. Terus jarak beberapa bulan, mungkin 2-3 bulan,
kakaknya yang namanya Bila, tapi dari ayah lain ya, itu menikah dengan seseorang dan tinggal di Medan atau Bangka, saya kurang inget ya. Ceritanya begini historinya, yang si Bila itu menikah sama seseorang dan tinggal di sana ikut suaminya. Tapi si Bila itu belum hamil hingga sekarang karena dia kayak waktu honeymoon tuh kayak jatuh di apa namanya, tulang punggungnya gitu. Jadi proses kehamilannya agak susah. Terus gimana? Kayaknya dia perlu proses apa namanya, bayi tabung atau apa istilahnya ya, bayi tabung ataupun seperti apa. Jarak beberapa bulan saya tahulah nomor si Bila ini. Dia bisa jadi itu adalah salah satu aktor juga terlibat di situ juga. Waktu itu dia japri ke saya, Mas Sugeng, saya Bila, kakaknya Agnes. Bila, apa kabar? Akhirnya kita bisa komunikasi ya meskipun kita belum pernah ketemu. Iya Mas Sugeng, terima kasih. Mas Sugeng, ini nomornya Agnes kenapa nggak bisa dihubungi ya? Loh, saya bisa kok. Coba kamu hubungi lagi. Emang kenapa Bila? Suami saya kecelakaan tunggal. Astagfirullahaladzim, kecelakaan tunggal. Iya, sekarang di rumah sakit. Ya, semoga tidak ada apa-apa sama suamimu. Akhirnya dia langsung hubungi sama si Agnes itu dan datanglah Agnes ke rumah sakit. Jarak berapa jam gitu ya. Agnes hubungi saya, Bang Ali. Yang suaminya kakakku Bila meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata dia waktu itu ya. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya nggak bisa berkata-kata waktu itu ya bagaimana perjuangan dua orang perempuan ya, mungkin kalau saya sebagai mereka mungkin nggak kuat seperti mereka. Oh, terus Bila gimana? Kayaknya Bila suaminya dimakamkan di Medan. Terus Bila juga sementara ikut mertuanya dan saya juga harus jagain si Bila. Oke, waktu itu adalah si Agnes itu sudah pindah kerja di salah satu kontraktor BUMN ternama di Indonesia katanya ya, di Medan, di cabang Medan. Ya udah, berarti kamu di Medan jagain kakakmu si Bila sama mertuanya. Yang bilang nggak mau makan, nggak mau gini sampai badannya kurus. Ya aku tahu sih, wanita mana lagi yang kuat menghadapi cobaan suaminya meninggal dalam kondisi yang separah itu dan mungkin ekonominya juga belum terlalu stabil juga. Yang Bila semakin menjadi, bahkan mau mencoba untuk bunuh diri. Terus nanya gimana? Kayaknya kita better bawa dia ke rumah sakit jiwa. Jadi ada seseorang di sana ataupun banyak orang yang terlibat di situ untuk membantu perawatan dianya dari sisi psikologi gitu. Oke, berjalannya waktu sekitar beberapa bulan gitu ya. Si Agnes ini ngasih kabar ke saya, Bang Ale, yang maafin Bila ya kalau dia pernah ganggu kamu ataupun ada kata-kata yang kurang sesuai dari hatimu. Loh, kenapa Nes? Kenapa yang aku bilang gitu? Bila udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi belum genap setahun Bang Ale, ibunya, kakak iparnya sama kakak kesayangannya itu meninggal. Cerita dia waktu itu ya. Aku belum ada negative thinking sama sekali. Bahkan ibu aku semakin gede gitu ya. Aku harus bisa segera ketemu si Agnes ini, membantu semaksimal mungkin untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius gitu. Oke, konflik ini berarti sudah selesai antara Bila, almarhumah mamanya, sama kakak iparnya, berarti udah selesai. Aktor ini udah selesai jarang komunikasi dengan kita lagi. Menjelang Lebaran tahun 2023 ya, sekarang 2023 ya. Ya, 2023. Itu rencananya sudah aku pengen perkenalkan ke keluarga besar Bang Ale, kakakku, orang tuaku, karena
sebelumnya juga udah aku kasih informasi kecil-kecil kan bahwa aku lagi ada hubungan dengan orang ini. Bodohnya aku, Bang Ali, nggak cermatnya aku masih berbohong ke keluargaku. Alhamdulillah lah, dia orang mana? Dia orang Jakarta Timur. Orang tuanya gimana? Baik kok, alhamdulillah. Padahal saya belum pernah ketemu. Terus Agnes gimana? Orangnya baik kok, cantik, baik, pengertian. Padahal saya belum pernah ketemu sama sekali. Karena saya yakin suatu saat nanti juga bertemu secara langsung kan dengan si Agnes ini. Tapi Tuhan berkata lain, ternyata skenario ini begitu luar biasa. Menjelang lebaran itu dia udah beli tiket. Rencananya ke Jakarta, nanti langsung saya ajak ke kampung saya, Bang Ali, untuk saya perkenalkan. Sehari dia udah ada tiket pesawatnya itu kan, dikasih screenshot ke saya. Oh ya, namanya Agnes bla 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 bla. Selang sehari sebelum pemberangkatan flight gitu, yang kok aku nggak bisa gerak ya, nggak bisa gerak gimana yang aku mau bangkit dari kasur aja sempoyongan. Saya kaget Bang Ali, karena aku tahu dia punya background asma, dan waktu pandemi dia tuh juga dia punya apa istilahnya ya, background asma, terus kena suspek pandemi kan, corona kan. Oh ya sudah, terus gimana? Oh ya, mungkin ke belakang sedikit, saya kurang tahu juga ayahnya ini sebelum dekat-dekat ini bertemu dengan Agnes, padahal selama TK sampai kuliah itu ayahnya tuh belum, nggak punya kontak sama Agnes. Tiba-tiba Agnes ini bilang ke saya, yang ini ayah kok WhatsApp aku loh. Kenapa? Bagus dong kamu bisa punya nomornya si ayah. Tapi yang nggak tahu siapa yang ngasih tahu kontak aku ke ayahmu, ya mungkin tantemu ataupun siapa. Ya sudah, syukurilah kamu bisa ketemu, akhirnya ketemu dengan ayah kandungmu. Ya kata dia seperti itu, sempat ketemuan. Langsung beliau ayahnya ini kerja di salah satu pertambangan waktu itu, kata dia ya. Jadi per 3 bulan dia tuh kerja di situ tanpa balik gitu. 1 bulan dia balik ke Surabaya karena kan istri barunya di Surabaya, kata dia ya. Oke, mereka akhirnya bertemu, dikasihlah foto-foto ke saya, yang aku diajak jalan-jalan sama ayahku. Tapi aku ya kaget, gimana ya, selama kecil aku belum pernah ketemu sama ayahku. Ayahku brewokan, ayahku tuh ganteng banget yang, ya emang aku lihat foto ayahnya emang keker, ganteng, tinggi gitu kan. Agnes ini Bang, cantik, cantik, cantik. Tapi sayangnya itu adalah bukan karakter dia aslinya. Emang fotonya sih cantik. Nanti detailnya akan ketemu di sana. Oke, suatu saat dia bertemu dengan ayahnya. Terus kembali ke cerita utama tadi, yang waktu dia nggak bisa bangkit dari kamar mandi, dari kamar gitu ya. Tiba-tiba ayahnya waktu itu langsung telepon ke dia. Itu benar-benar takdir yang luar biasa sekali sih. Saat kondisi dia nggak bisa bangkit dari kasur, tiba-tiba ayahnya call, Agnes, yuk ikut ayah balik ke Jakarta, ke Surabaya. Oh enggak ya, aku udah ini sudah beli tiket untuk ke Jakarta. Tapi aku sekarang nggak bisa bangkit gimana panas? Kayaknya aku trouble fisikku ya gitu. Yaudah, ayahnya langsung ke Medan kan. Akhirnya Agnes bilang ke saya, yang ini aku harus dibawa ke rumah sakit. Wah, itu perasaanku udah lumayan agak ekstrim ya. Loh, kenapa yang, semoga kamu nggak kenapa-kenapa. Nah disitulah aku akhirnya diperkenalkan dengan aktor yang lain, namanya adalah Ria dan Nurbiakto. Ria ini adalah sepupu dari ayahnya, tinggal di daerah sini juga, kata dia, daerah sini juga. Agnes bilang seperti ini ke saya, yang saya kena stadium 3 kanker paru-paru. Itu saya udah nggak bisa
berpikir Bang, nggak bisa berpikir jernih. Oke. Sudah hampir 2 tahun ya, mungkin belum tahu. Tapi saya nggak ada negatif thinking sama sekali ya. Justru iba saya ini gede. Dia Kesian yang lihatnya. benar, iba saya yang gede karena histori background kehidupan dia tuh sudah begitu rumit. Tapi karakter dia tuh seseorang yang pengen bangkit, pengen cepet move on. Tapi di sisi lain kayak kerikil-kerikil ini berdatangan terus gitu. Astagfirullahaladzim ya, stadium 3, iya. Aku harus operasi yang, aku minta maaf kalau pernah salah sama kamu. Aku belum pernah sedikit pun ngasih kabar yang membuat kamu bahagia, kabar apapun itu aku belum pernah kasih, aku minta maaf. It's okay sayang, yang penting kamu berdoa, semoga operasimu lancar dan lain sebagainya. Nah, disinilah saya komunikasi rutin dengan 3 orang ini. Agnes, ayahnya yang kata dia namanya adalah Ardiansyah, sama tantenya namanya adalah Ria. Kita komunikasi rutin itu. Akhirnya Tante Ria dikasih nomor kontak saya. Sugeng, ini Tante Ria, tantenya Agnes. Agnes sedang operasi dan bius total. Bius total itu berarti ya bukan hanya 1-2 jam untuk bisa sadar gitu, bisa jadi 24 jam. Astagfirullahaladzim Tante, semoga Agnes nggak apa-apa, cepat lekas kembali, lekas baik gitu. Ya doakan, ya Sugeng ya doakan. Ya Tante. Sehari berikutnya Tante Ria ini ngasih kabar, Sugeng alhamdulillah Agnes sudah membaik, sudah nggak koma gitu, alhamdulillah. Ya sudah, ini berarti konflik yang lumayan agak ekstrim, tapi hubungan kita kondisi hubungan yang dalam artian kurang sehat. Dalam artian kurang sehat tuh yang biasanya kita seneng gitu kan, cerita-cerita yang happy, yang fun, yang happy gitu. Karena kondisi Agnes seperti itu, bisa dibilang hubungan kita nggak sebahagia sebelumnya gitu loh, karena ada rasa iba di situ. Makanya yaudah kita komunikasi biasa sama si Agnes ini. Berjalannya waktu, Tante Ria ini bilang seperti ini, Sugeng, ini akhir bulan jangan lupa ya dibantu untuk biaya rumah sakit dan karena rawat inap Bang Ali. Kanker paru-paru bermula dari April 2023 sampai November kemarin ini barusan. Itu berapa bulan? 7 bulan ya. Rawat inap dan terkadang seringnya juga di room yang private, harganya gede. Karena yang bantu itu cuman aku sama ayahnya, kata dia. Yaudah Tante, nanti insya Allah sekuat tenaga aku akan bantuin buat kesembuhan si Agnes ini. Yaudah tiap akhir bulan Bang, Tante udah aku transfer ya buat biaya Agnes biar dia cepat lekas sembuh gitu. Ya Sugeng, terima kasih gitu. Ada screenshot ataupun bukti-bukti aku transferan ke Tante Ria ini ya. Nah, mungkin Tante Ria kita cukupkan dulu. Saya komunikasi dengan ayahnya ini. Bapak Ardiansyah, saya Sugeng, temannya Agnes. Oh ya Sugeng, salam kenal ya, aku bapaknya. Terima kasih sudah banyak membantu Agnes. Meskipun kita belum pernah bertemu sama sekali, tapi aku melihat kamu tipikal yang orang dewasa, tipikal yang orang yang gak kekeh dengan keputusanmu sendiri. Iya Pak, semoga Agnes membaik dan lekas sembuh. Iya, doakan terus ya Sugeng ya. Ya Pak gitu. Di kegelisahan saya yang sudah memuncak begini ya, orang tua saya bahkan keluarga saya nggak saya kasih tahu sama sekali bahwa si Agnes ini sedang koma di rumah sakit dalam perawatan 7 bulan. Aku kumpulkan ke keluarga Govia kayak video WhatsApp video group gitu Bang. Aku kumpulkan mereka, aku ngobrol apa adanya ke keluargaku. Minta maaf aku selama ini 2 tahun itu gak pernah jujur ke kakak, ke adik, ke orang tuaku. Loh kenapa tuh Geng, santai aja, ini sama keluarga kok. Ya sesantai-santainya tetap aku salah ke kakak-kakak dan bapak ibu. Kenapa cerita?
Oh, sebenarnya waktu itu Agnes nggak bisa datang ke kampung selama 3 kali percobaan. Itu 7 bulan terakhir ini sebenarnya Agnes sedang dirawat. Loh, rawat apa? Cancer. Astagfirullahaladzim, keluarga aku bingung. Ya istilahnya apa ya, kaget lah. Akhirnya aku sampaikan apa adanya. Ya ampun Sugeng, semoga kamu tetap sabar, tetap punya prinsip kehidupan yang sesuai langkahmu. Ya sudah, ya intinya keluargaku mensupport, mendukung, tetap ngasih apa ya, kata-kata yang membuat aku tetap move on, tetap tabah gitu Bang Ale. Singkatnya waktu November kemarin itu Bang Ale ya, pertengahan November Bulan ini. kemarin dong, baru Iya, sebulan. iya. Belum sampai Jadi sebulan. kurun waktunya tuh November 2021 hingga November 2023, berarti 2 tahun. Ini mungkin bisa jadi mukjizat buat aku, bisa jadi ya, salah satu mukjizat. Tapi di sisi lain menjadi titik awal aku menangis. Jadi gabung mukjizat kebaikan sama titik aku menangis. Kenapa bisa dibilang gitu? Mukjizatnya adalah aku dibukakan pintu yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Tahu siapakah mereka? Siapa mereka? Bahwa ini adalah penipuan. Itu mukjizat buat aku. Yang kedua yang buat aku menangis Bang Ali, bukan masalah angka uangnya. Aku udah mulai membibit benih-benih serasa seneng gitu ya, karena kita udah ada chemistry yang sesuai selama 2 tahun. Sampai istilahnya apa ya, aku mengorbankan untuk tidak meminang wanita lain. 2 tahun itu bagiku angkanya lebih besar di angka dengan sekian juta itu bagi aku ya, karena itu aku bisa beli rumah dengan harga sekian. Aku nggak bisa beli waktu sedikit pun, aku nggak bisa beli, apalagi ini 2 tahun. Ini keruakan yang begitu luar biasa. Itulah yang bikin aku menangis. Kenapa ini bisa aku dibilang mukjizat? Suatu saat saya tuh iseng, dia kan di WhatsApp-nya kan ada profilnya ya Bang Ale ya. Cantik Bang Ale, makanya kalau aku menyebut nama Agnes hingga sekarang itu gimana ya, kayak ada sesuatu yang unforgettable, nggak bisa dilupakan gitu loh. Suatu saat aku itu iseng, karena dia ada profil WhatsApp-nya, karena kebetulan aku ngerti sedikit IT, sedikit dia. Aku pakailah teknologi Google Lens, kalau Bang Ali ataupun teman-teman tahu ya. Google Lens. Google Lens itu adalah salah satu platform ataupun layanan Google yang diciptakan buat bantu teman-teman mengcapture sebuah image. Nanti suggestion dari image ini apa aja sih gitu. Foto dia di WhatsApp itu aku capture banget. Untung saja dia belum mengganti profil itu, dan untungnya juga aku sudah save itu image. Aku capture pakai Google Lens. Iseng script processing di Google Lens itu. Aku menangis Bang Ali. Kenapa menangis? Foto itu di Google Lens suggest-nya ada di Instagram semuanya. Foto-foto ini loh, ininya loh, dia itu foto yang lain ini loh di Instagram. Yang lebih buat aku menangis, itu bukan nama aslinya. Nama aslinya? Nama aslinya akan aku sebut, nggak akan aku sebut, tapi aku udah akhirnya tahu siapa pemilik utama aslinya ini. Pemilik foto ini aku tahu. Karena ujungnya aku tetap follow Instagram dia. Ini bukan pelaku ya. Pemilik foto asli. Cantik Bang Ali, cantik sekali. Makanya aku hingga sekarang belum apa ya. Terkadang kalau melihat foto itu kayak aku flashback ulang dengan Agnes. Ketika ngelihat foto itu ya, lihat Instagram itu ya. Akhirnya aku follow dia. Ayah dia, ibu dia, kakak dia, kakak ipar dia, kakak dia, aku follow semuanya. Kenapa? Karena aku seakan-akan 2 tahun udah dengan mereka. Ya enggak kan Bang Ali? Seperti itu, aku follow semuanya.
gimana ya, aku pengen menyapa aslinya mereka, tapi itu bukan mereka. Sakit aku di situ Bang Ali, sakit sekali. Ting 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 ting, dari Google Lens itu terdaftarlah pemilik akun asli di Instagram. Aku japri langsung Agnes, yang karena dia waktu itu lagi sedikit kurang fisiknya kurang bagus kan, karena rawat inap selama 7 bulan, kata dia tuh udah tinggal tulang belulang Bang. Makanya aku nggak langsung japri ke dia, aku japri ke ayahnya dulu. Pak, saya mohon maaf, apakah benar si Agnes ini alumni salah satu kampus ternama di Sumedang? Iya benar Sugeng, kenapa? Bukan kampus di Bandung? Enggak Sugeng, Sumedang, kenapa? Oh iya maaf, pada aku udah punya bukti, aku langsung lihat, bukan. Aku langsung japri ke Agnes, yang beribu maaf, meskipun kamu dalam posisi yang nggak selayaknya wanita umumnya, kamu sedang terbaring lemah di situ. Yang kamu ngobrol apa kok tumben? Semoga kamu kuat, apa yang ingin aku sampaikan. Kenapa yang? Aku kasih foto pertama dulu. Bling. Katamu mamamu udah meninggal. Itu saya nggak gimana ya. Saya menjapri dia dengan foto-foto itu, aku kayak bukan aku, itu kayak aku nggak tahu harus gimana. Saya kasih foto kakaknya lagi. Katamu Bila udah meninggal. Katamu kakak iparmu juga sudah meninggal. Ini mereka gendong anak. Katamu mamamu udah cerai sama ayahmu. Ini kalian berfoto berkeluarga bersama. Ya ampun, yang kamu tahu dari mana? Agnes bilang seperti itu. Aku anak yang sedikit ngerti IT. Gak usah kamu tanya, kamu tahu dari mana. Dung. Ya udah, aku minta maaf gini. 8 nomor yang sebagai aktor 3 aktor ini, si Agnes, Tante Ria, ayahnya, 5 menit kemudian nggak bisa dihubungi. Satu checklist aja di WhatsApp itu. Gling. Ya sudah. November itu, pertengahan November adalah ujung di mana aku menerima mukjizat yang terhebat di hidupku, karena Tuhan menyelamatkan aku untuk tidak terus-terusan berlama-lama dengan seseorang yang tidak tahu siapa dia keberadaannya. Tapi di sisi lain aku menangis, senangis-nangisnya selama, meskipun aku tipikal orang yang strong gitu ya, aku tetap menangis waktu itu. Bukan menangis air mata ya, tapi menangis sedih. Ya sudah, berakhir di situ aku komunikasi dengan para pelaku ini. Akhirnya aku nggak berhenti di situ Bang Ale. Kepeku semakin menjadi, ini siapa sebenarnya? Aku follow semua pemilik akun aslinya itu ya, Instagram. Cantik ya, emang dia tipikal orang yang pinter. Kalau aku lihat dari Instagramnya gitu ya. Dan dia seminggu yang lalu sudah engagement Bang Ali, sudah tunangan. Ini orangnya yang aslinya nih ya. Yang aslinya. Tapi bagiku bukan menerima dia atau asli Bang Ali, tapi bagiku dia itu Agnes. Tapi aku pengen menyapa dia dan keluarganya, tapi dia bukan pemerannya. Ada penuh kebimbangan di situ. Aku harus seperti apa? Ya sudah, aku japri ke mereka semuanya itu Bang Ali di Instagram, dari ayahnya, ibunya, kakaknya, Agnes sendiri itu. Assalamualaikum, salam kenal ya. Saya Sugeng, salam kenal. Ya nggak mungkin mereka merespon Bang. Mereka golongan priai, mereka golongan orang yang punya. Kampusnya aja kampus mewah. Ternyata
pemilik akun Agnes foto aslinya itu dia emang alumni salah satu Bandung, institut terbesar di Bandung. Ya 5 orang itu nggak mungkin balas reply aku di Instagram Bang Ali. Meskipun dalam hati aku pengen apa ya, mendengar reply dari mereka kayak seneng gitu, meskipun dia bukan pelaku utamanya. Di Instagram nggak mungkin membalas. Ya sudah, saya cari pintas lain. Namanya kan saya sudah tahu Bang Ali ya, pemilik utamanya ini siapa namanya. Oh itu wanita cantik. Saya masuk ke salah satu platform profesional. Kalau Bang Ali pernah dengar namanya LinkedIn. Yang ada di situ Bang Ali. Ada di situ. Namanya bla 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 bla. Dia bekerja di sini gitu. Saya japri. Saya bacakan ya mungkin ya. Japrinya agak ini sih. Boleh. Aku lupa apa japrianku di LinkedIn. Semoga ini yang pemilik akun aslinya ngerti. Ini apa ya, Mbak, Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya Mbak sudah berkenan accept invitasiku gitu. Beberapa menit kemudian dia jawab, siapa yang gak seneng Bang Ali dijawab sama seseorang yang notabene aku udah 2 tahun bersama dia, tapi bukan dia. Gimana ya menerjemahkannya, aku juga gak bisa. Waalaikumsalam, iya sama-sama Mas. Itu sudah sedikit, paling enggak sudah sedikit mengobati aku Mas Luka, itu sudah sedikit mengobati karena aku sudah ngobrol dengan yang punya aslinya. Sehari 2 hari berikutnya saya ngomong benar-benar berani. Karena apa? Seseorang perempuan itu akan risih apabila dijabri dengan seseorang yang belum dia kenal. Dia pasti akan risih, akan terganggu. Makanya saya minta maaf dulu. Mbak, sebelumnya aku minta maaf. Akun IG-mu itu pernah dicomot-comot sama orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin aku salah satu yang kena dampaknya waktu itu, korbannya. Dia bales, maksudnya gimana Mas? Foto-foto kamu itu dicomot orang yang tidak bertanggung jawab. Iya Mas, maksudnya dipakai untuk apa ya? Skenarionya gimana? Aku nggak bisa nulis di sini karena aku waktu itu aku menulis kata-kata seperti ini, aku kayak masih di dunia lain Bang Ali. Aku belum terbebas, benar-benar murni terbebas dari belenggu aku ini kenapa gitu ya. Aku nggak bisa nulis di sini, historinya terlalu panjang. Kasihan kamu. Nanti IG-mu kalau bisa di private ya, takutnya dipakai orang lain selain mereka ini. Banyak orang lain di sana yang jadi korban. Akan jadi hal-hal yang negatif lainnya juga. Dipakai apa foto-fotonya ini? Kejadiannya kapan Mas? More than 2 years Mbak, lebih dari 2 tahun. Makanya nanti di private aja akun IG-mu ya. Akun bapakmu juga di private kalau bisa. Ibumu, Bella. Bahkan aku udah sampai hafal nama-nama ini. Karena ya seakan-akan aku 2 tahun bergaul dengan mereka. Terus kenapa Mas? Jadi salah satu yang kena dampaknya, saya kurang mengerti, kata yang punya asli ini ya. Ya penipuan, tapi aku sudah mengkerucutkan siapa-siapa pemilik yang menipunya, aku sudah tahu siapa aja mereka. Akhirnya ya Mas, terima kasih sudah mengingatkan. Jadi seperti itu, hingga sekarang ya apa ya, aku belum sepenuhnya terbebas dari apa yang aku rasakan. Karena kalau bertemu mungkin say goodbye, it's okay Bang Ali. Tapi belum pernah bertemu, ada kejadian seperti ini, terus aku menemukan siapa foto aslinya dan keluarganya. Apa yang bisa mengobatin seperti ini? Aku belum bisa menemukan obatnya hingga sekarang. Ya hingga sekarang aku tetap kepo dengan
pemilik akun aslinya ini, meskipun bentar lagi dia akan melakukan wedding party ya, semoga dilancarkan hari hanya nanti yang punya akun kalau seadanya nonton ini, semoga nonton ya, semoga lancar, terus nggak ada apa-apa, hidup selamanya dengan pasangan, cepat diberi momongan. Oke. Berarti selama 2 tahun ini Bang Mas Sugeng nggak pernah video call Vici? Yes, pertanyaan yang bagus. Kenapa aku nggak melakukan hal itu sebelum jauh harinya ya? Karena histori dia, Bang Ali. Kalau aku pikir karena histori dia, aku pengen video call yang handphone jadul karena uangku habis buat kasih ke mamaku semuanya. Karena waktu itu mamanya kan terlilit hutang buahnya kan, dibohongi dengan pasangannya yang baru, kata dia. Ini aja handphoneku jadul, dipakai buat 1 jam ngobrol aja langsung panas, harus dicas. Ya aku nggak bisa jawab apa-apa Bang Ale, nggak bisa video call. Terus akhirnya aku belikan, yaudah kamu kasih tanya ke temanmu, nanti aku kasih duit. Dia beli yang second waktu itu juga, ya kata dia juga sempat ngehang-hang juga sih harga segitu. Terus nggak kesempatan lagi untuk ngobrol video call gitu, akhirnya sudah dia kena apa itu, stadium 3 kanker paru-paru, ya itu lebih nggak mungkin untuk ini. Langsung hilang semua tuh, nomor-nomor semua udah nggak aktif semua. Yes, correct. Gila, ya. Aku tahu mereka di mana, si Agnes, si Bima, si Ellen, dan tim-timnya itu di Instagram mereka berteman. Yang palsunya nih ya? Yang palsunya berteman. Di Facebook mereka juga berteman. Aku langsung follow mereka, aku langsung sounding tag mereka, karena ya aku memprediksi 100% adalah mereka, karena kumpulannya sama persis di Instagram dan di Facebook. Berarti mereka ini emang komplotan ya? Maybe komplotan. Maybe komplotan. Jadi nggak cuma satu doang nih mangsanya, masih banyak mungkin di belakang-belakangnya ini, di belakang Mas Sugeng ini masih banyak lagi kayak gitu. Pastinya iya Bang. Coba kalau dari aku mungkin dari angkanya ya udah hampir 150 juta. Coba kalau korbannya itu ada 50 orang. Oh, 2 tahun. Ya memang nggak seberapa ini ya kalau dihitung ya, nggak 2 tahun 150 juta. Jadi memang nggak nominal yang maksudnya belum gede bener dalam jangka waktu 2 tahun ya. Ini kita hitungannya 2 tahun ya, bukan hitungan bulan atau berapa. Jadi kemungkinan dalam 1 bulan itu ada keluar mungkin ada 5 juta kayak gitu ya. Paling kecil 5-10 juta tiap bulan. Itu. Tapi ya lumayan juga sih kalau dibuat beli yang lain-lain. Ya, udah sangat lumayan. Dan lumayan. Memang itu yang saya lihat, waktu ya. Sebenarnya kita butuh waktu buat mencari sesuatu, pujaan hati kita itu. Sama halnya kayak saya dulu, saya pacaran udah berumur dan beda pacarnya 10 tahun. Jadi saya benar-benar wanti-wanti nih ke orang tuanya. Saya jangan sampai ini, saya mau nunggu dia lulus kuliah. Tapi jangan sampai nggak jadi sama saya. Gitu. Saya mau nunggu. Ya akhirnya ya sampai lulus akhirnya jadi gitu. Kalau misalkan sampai nggak jadi, ya nggak tahu deh apa jadinya saya waktu itu kan. Bayangkan udah berumur nungguin dia dan akhirnya dia menikah sama orang lain. Ya ujung-ujungnya saya tua di jalan gitu. Iya. Akhirnya ya itu ada yang ngadain perjanjian, ya udah Bapak janji, yang penting Ali sabar aja katanya gitu. Udah saya baru percaya dari situ. Karena berat di waktu itu ya. Iya, betul. Wah, harus
karena yang paling sulit itu mengulang ya Mas, mengulang dari nol ya. Mengulang Kita dari nol. harus mencari lagi orang yang benar-benar kita sayangi, orang kita suka, Iya. tapi ternyata zong. Ya karena ada beberapa aset saya yang harus saya relakan untuk terjual. Dari motor, MacBook kesukaan, kesayangan harus terjual untuk bisa bantuin dia di rumah sakit. Serela itu loh ternyata kebaikan seorang laki-laki yang benar-benar niat tulus itu ya. Tapi Ya, pelajaran pentingnya adalah baik itu jangan terlalu baik, bisa jadi salah gunakan sama orang lain. Tapi kalau aku nggak berbuat baik, bertentangan dengan hati nurani, ya gimana ya? Seperti itu. Akhirnya aku udah telusuri mereka semuanya, Bang Ali. Aku tahu mereka di mana, siapa mereka. Masih di Jawa mereka itu, Bang Ali. Agnes, Bima, Helen, Desi, mereka orang Jawa. Tengah. Berarti selama ini hanya mendengarkan suara dan membaca pesan-pesannya aja ya. Sama sekali belum pernah. Waduh, kalau saya sih berat ya Mas ya, kalau misalkan 2 tahun itu nggak ketemu, maksudnya nggak pernah bertatapan wajah sama sekali, itu panjang loh Mas waktunya. Panjang banget 2 tahun. Semestinya ya mungkin bisa ke HP temennya atau apa. Gue pengen dong ngeliat wajah lu sekali aja gitu. Itulah. Ternyata pinter aja nggak cukup, Bang Ali. Harus teliti, harus Malah saya cermat. berpikirnya gini. Ini jangan-jangan Mas Sugeng ini, mohon maaf nih Mas ya, apa dia udah malah pikiran saya sebelumnya nih ya, udah video callan atau maaf VCS misalnya kayak gitu. Itu Ternyata nggak sama sekali. nggak sama sekali. Tapi aku bohong ke keluargaku bahwa aku pernah bertemu dengan keluarga dan dia. Oh my god, Iya, Bang Ali. Itu luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan ya Mas Sugeng kedepannya, Mas Sugeng dapat jodoh yang baik. amin. Ya mungkin dari penonton juga ya teman-teman kali mau kenal. Ya Aku pengen nyampaikan sesuatu ke Agnes, aktor utama ini sebenarnya. Boleh. Ya, buat kamu Agnes, terima kasih sudah pernah ngobrol panjang lebar dengan aku. Ngobrol ngalor ngidur, meski akhirnya adalah hal yang tidak aku inginkan sama sekali. Jika kamu benar sungguh-sungguh kamu pernah sakit stadium 3, semoga kamu lekas sembuh, benar-benar lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tapi dari hatiku yang paling dalam, aku belum rela ikhlas sepenuhnya. Kalau kamu sudah menipu aku belum pernah bisa ikhlas sampai kamu benar-benar datang ke aku, nelpon aku, kamu minta maaf yang sedalam-dalamnya, baru aku ikhlas dan memaafkan. Oke. Mas Sugeng, terima kasih ya itu tadi ya. Saya juga jujur sih Mas Sugeng ya, saya juga greget sama Mas Sugeng nih. Gregetnya ya itu tadi. 2 tahun lu nggak ngelihat lu ini wajah orang ini seperti apa, hanya mendengarkan suaranya, telepon mungkin mendengar manja-manjanya gimana, dia mendesah gimana gitu, pikiran saya gitu. Tapi ya yang lalu biarlah berlalu Bang ya, yang penting ini menjadikan pelajaran buat kita juga bahwa kedepannya harus lebih hati-hati lagi. Karena di dunia yang semakin modern, di dunia digital sekarang ini, sudah bukan hal yang awam lagi itu buat kita menjadi lebih banyak tahu tentang dunia digital ini. Kita harus banyak lebih paham, dan kita nggak bisa ikut ke zaman yang dulu lagi, karena kemajuan zaman itu mau nggak mau
kita harus terima tentang kemajuan zaman. Iya, Gitu. Ya. Salut, bukan salut sih ya. Aduh, greget saya. Mas Sugeng. Ya itu tadi Mas Sugeng ya. Semoga Mas Sugeng setelah ini mendapatkan kekasih idaman atau calon istri yang Amin. sesuai harapan gitu. Amin. Ya teman-teman, doakan Mas Sugengnya segera mendapatkan jodoh yang baik, soleha, dan sayang sama suami. Dan teman-teman juga mungkin kalau ada yang mau daftar silahkan, nggak apa-apa ya Bang. It's okay. Ya bukan daftar ya, kenalan aja sama Mas Sugeng gitu. Karena saya lihat sih memang tulus ya, kalau Mas Sugeng ini orangnya tulus, baik. Ya mudah-mudahan jadi suami yang baik juga untuk Amin. istri dan anak-anaknya kelak. Amin. Mas Sugeng ya. Bang Ali. Oke. Amin. Amin. Terakhir Mas Sugeng, ada yang mau disampaikan nggak? Selain Oke. buat Agnes atau pesan dan kesannya buat teman-teman di rumah atau buat keluarga atau buat siapa aja? Aku Silakan. lebih ke teman-teman penonton mungkin ya. Oke. Teman-teman penonton channelnya Bang Ale, harapanku adalah semoga apa yang sudah aku sampaikan ini menjadi pelajaran khususnya buat aku sendiri dan juga buat teman-teman. Apabila masih ada saat ini di antara teman-teman yang masih berkomunikasi dengan aktor-aktor ini, Agnes, Desi, Ria, Ellen, Nurbiakto, fix mereka adalah penipuan. Kamu harus segera berhenti apabila masih ada teman-teman yang berkomunikasi dengan mereka ya ini ya. Karena ini akun asli, mereka ini aktor asli. Di rekening banknya juga atas nama mereka. Ini asli. Makanya teman-teman yang saat ini yang jomblo via online komunikasi dengan mereka, lepas, ini fix penipuan. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, itulah tadi keluh kesah yang diceritakan langsung oleh Mas Sugeng. Jangan lupa subscribe YouTube ini, Ale Jejak Backpacker, support terus sampai 10.000 subscriber. Terima kasih, dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, unik, kecuali horor, kirim atau hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 dan aktifkan selalu tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Sugeng, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa.